Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muklis Kalem. Selamat datang di channel saya Muklis Kalem. Sebelumnya salam ngarit dari Lampung, salam Cina Indonesia, salam kambing lover, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kambing seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi masih bersama saya Muklis dari Anak Tua Padang Ratu Lampung Tengah. Oke Mas Bro, hari ini kita di kandang penampungan Mas Bro. Ini banyak kambing-kambingnya Mas Bro. Coba kameranya. Tuh, banyak kambing-kambing Mas Bro. Ini udah mau kita kirim. Nah di sebelah sini juga Mas Agus tolong di ini. Nah, kepada istirahat. Sampai sana full Mas Bos. Tuh. Ini udah mau kita kirim Mas Bro ke daerah Jambi. Oke Mas Bro, kita hari ini mau membahas tentang bagaimana caranya melakukan penyuntikan Mas Bro. Jadi hari ini saya nggak mau membahas tentang kandang kambing ataupun tentang breeding. Kemarin kita sudah pernah bahas dan lain kali akan saya buatkan lagi untuk breeding ataupun untuk sistem memelihara kambing dengan bagus dan benar Mas Bro. Jadi sebenarnya memelihara kambing itu harus ada ilmunya juga Mas Bro. Jadi kita nggak asal-asal pelihara. Jadi kalau mau pelihara kambing itu kita harus tahu obat-obatannya. Seperti ini mau saya praktekkan. Kemarin ada yang komen cara tutorial penyuntikan caranya Mas Bro. Sebentar saya ambilkan obatnya Mas Bro. Oke Mas Bos, ini kita udah ambilkan obatnya. Kita hari ini kebetulan ada yang makanya kurang lahap tuh Mas Bro. Jadi makanya kurang lahap. Kemarin kita udah suntik dengan Wormectin. Kemarin juga kita suntik dengan Wormectin. Wormectin itu sebagai obat cacing, obat penambah nafsu makan, juga obat yang pastinya untuk obat gatal Mas Bro. Biasanya kalau dia kena gudik, maka Wormectin sangat-sangat bagus untuk obatnya Mas Bro. Jadi hari ini saya mau bikinkan tutorial cara menyuntiknya Mas Bro. Sebenarnya kalau yang udah biasa nyuntik ini udah nggak asing lagi di dunia kambing tuh Mas Bos. Jadi ini obatnya Vitoxy LA. Biasanya saya selalu gunakan ini. Vitoxy itu ada beberapa macam LA itu aja. Ada Viroxy LA, ada Caloxy LA, ada Vitoxy LA, ada juga Limoxin Mas Bro. Jadi bermacam-macam obat ini untuk daya tahan tubuh ataupun antibiotik Mas Bos. Jadi untuk musim sekarang kan masih hujan malam, hujan siang. Jadi cuacanya kan nggak menentu. Jadi kadang-kadang kambing yang dipelihara aja kita aja udah tahunan biasanya ada yang batuk, ada yang pilek, ada hidung tersumbat Mas Bos. Jadi seperti ini cara menyuntikannya. Jadi ini saya gunakan jarum 0,9 Mas Bos. Jadi jarumnya 0,9 khusus untuk kambing. Soalnya untuk sapi pun bisa Mas Bos. Cuman kita harus hati-hati takut dia patah. Cuma kalau untuk kambing kita pakai 0,9. Biasanya kalau untuk sapi sekitar 1,2 deh Mas Bos. Oke, 0,9 kita tancapkan di sini. Kita udah bongkar segelnya Mas Bro karena obatnya sering kita pakai. Kita masukkan. Kita ambil 1 mili Mas Bro, 1,5 mili. Oke, untuk penyedotan seperti ini Mas Bos. Kenapa harus disentil-sentil Mas? Soalnya supaya anginnya keluar. Anginnya kalau kita sentil seperti ini dia akan mengumpul di sini dan kita pencet. Oke. Jadi ini 1,5 mili bersihnya Mas Bos. Jadi kalau seperti ini kuncinya di penyuntikan itu jangan sampai ada udara di dalamnya. Soalnya kalau dia ada udara itu sangat sakit bagi kambingnya Mas Bos. Jadi coba Mas Agus kita datang kambing yang mau kita suntik. Oke Mas Bro. Nah ini kambingnya Mas Bos. Jadi kan udah terlihat tuh kambingnya. Ini kan agak kurang segar nih bekas sakit mata. Nanti kita kasih tahu juga obat sakit matanya Mas Bos. Obat sakit mata jadi ini udah sembuh, udah 100% sembuh dia Mas Bo. Jadi ini kita mau suntik dia dengan Vitoxy LA supaya dia lebih segar Mas Bos. Oke, seperti ini caranya Bos. Kalau udah senior sih pegang gini juga udah bisa Mas Bro ya. Tapi ini saya berikan cara yang lebih hati-hati, yang lebih efektif Mas Bos. Jadi cara seperti apa ini? Kalau pala ini dijepit di sini Mas Bro. Kalau cara sudah terjepit ini sudah bego ini ditarik. Kalau bagi pemula Mas Bro tarik. Soalnya penyuntikannya di bawah kulit di atas daging. Kita suntik seperti ini, tekan. Selesai. Tuh, paling efeknya bekerja paling 1 sampai 2 menit Mas Bro. Jadi kambingnya pasti kesakitan. Coba Mas Agus cuman 1 sampai 2 menit Mas biasanya Mas Bro. Terus habis itu nggak akan terasa sakit lagi Mas Bro. Oke, jadi seperti itu untuk menyuntikan semua penyuntikan.
Oke, saya bahas lagi untuk obat-obatannya. Seperti ini, dia batuk, pilek, gebres-gebres, kita berikan Vitoxy LA. Nah, untuk umuran 1 tahun bisa 1,5 mili sampai 2 mili, Mas Bro. Tapi kalau untuk babon seperti ini biasanya kita pakai 2 milian, Mas Bos. Ini ada babon juga, Mas Bro. Oke, kalau jantan seperti ini 2 mili, Mas Bos. Ini Poel ini udah laku terjual juga, Mas Bro, untuk orang-orang tadi di atas sini, Mas Bro. Jadi seperti itu, Mas Bro, tutorialnya untuk penyuntikan semua obat, Mas Bro. Jadi semua obat, ada yang bilang tancapkan di daging, ada bilang yang tancapkan di urat. Sebenarnya saya semua obatnya saya di bawah kulit, di atas daging semua, Mas Bro. Itu kalau saya yang menyuntikannya seperti itu, Mas Bro. Jadi kalau saya penyuntikannya di leher, rata-rata di leher, mau kanan mau kiri bebas. Kalau saya lebih senangnya di leher, Mas Bro. Tapi ada juga bisa juga sih, bukannya ada juga, bisa juga di paha, terus bisa juga di paha depan, Mas Bro. Bisa paha depan ataupun paha belakang tuh bisa, Mas Bro. Jadi kalau untuk obat seperti itu tadi, batuk pilek, Mas Bro, badan ngedrop itu ditandai biasanya dengan bulunya berdiri, Mas Bro. Bulunya berdiri, dia udah batuk pilek meler, Mas Bro. Itu kita suntik. Lebih bagus juga hidungnya kita kasih minyak angin cap kampak, itu juga bagus, Mas Bro. Sebabnya obat untuk kambing itu hampir sama dengan obat manusia. Contoh untuk obat sakit mata, Mas Bro. Untuk obat sakit mata biasanya sakit mata itu ditandai dengan sering merebes ataupun mengeluarkan air matanya kayak nangis, Mas Bro. Itu gejala-gejala sakit mata, karena matanya iritasi, entah dia tuh dari iritasi dengan cuaca ataupun dengan udara di sekitarnya, Mas Bro. Jadi untuk obat mata kambing itu biasanya kalau yang males-malesan kita pakai roto ataupun pakai lote, jenis obat mata untuk manusia, Mas Bro. Tapi kalau dia untuk sakit mata yang biasanya, oh Mas, ada nggak obat yang saya tuh nggak bisa beli roto, nggak bisa beli lote, Mas Bro, karena nggak ada semuanya. Bisa juga sampai datang ke apotek terdekat, sampai cari kapsul Domexilin. Jadi kapsul Domexilin 1 dibongkar, kapsulnya ditaruh di dalam wadah, ya dia mau entah mau tabung apa ataupun mangkok, dikasih minyak 1 botol, takarannya 3 sampai 4 sendok minyak makan, dicampurkan, diaduk, dioles. Oh Mas, jadi ada juga pertanyaan, kambing saya terlalu banyak, Mas. Jadi gimana nyiasatinya supaya obat matanya simple pemberiannya. Jadi kalau pakai LA kan ditetes-tetesin juga di matanya juga bisa tuh, Mas Bro, pakai LA. Jadi kalau untuk pengobatan kambingnya banyak, mau lebih simpel, itu kita beli semprotan, Mas Bro. Jadi ada semprotan sejenis semprotan ayam atau burung untuk memandikan burung. Itu kira-kira kita ambil jeruk nipis 10 butir, kita peras, kita saring, jangan sampai buahnya itu ikut ke dalam, soalnya nanti menyumbat. Jadi kita ambil perasan jeruk nipis 10 jeruk nipis lah, Mas Bro. Dicampurkan air 2 gelas, Mas Bro. Terus dikasih LA kira-kira 8 mili dan juga dikasih Domexilin 7 kapsul, Mas Bro. Jadi sudah dicampur rata, diaduk semua di dalam wadah dan disemprotkan di matanya, Mas Bro. Jadi 1 hari lakukan 2 kali, Mas Bos. Jadi supaya lebih awet itu ditaruh di dalam kulkas, tapi ingat jangan di dalam freezer ya, takut beku. Itu ditaruh di pintunya ataupun di bawahnya, Mas Bro. Jadi untuk mencegah inkubasinya, Mas Bro. Jadi kembali lagi ke obat yang lain, Mas Bro. Sekarang kemarin ada yang tanya obat kembung. Jadi kalau untuk obat kembung kambing itu biasanya kambing itu keracunan dari makanan seperti makan daun singkong seperti ini, Mas Bro. Jadi ini kambing kalau makan masih seperti ini, Mas Bro. Nah, jadi kalau ini kan masih sangat segar. Biasanya kata orang bisa kembung. Ya betul, Mas Bro. Memang bisa kembung. Kenapa dia bisa kembung? Karena daun singkong itu mengandung zat cyanida. Jadi kuncinya seperti ini, Mas Bro. Jadi kambing itu kalau dia bisa kembung karena dia itu belum pernah makan. Jadi perutnya masih kosong, kita kasih daun singkong yang belum kering itu banyak. Tapi kalau dia memang sudah makan kenyang, kok paginya dia makan kenyang, terus kita berikan daun singkong ini, Mas Bro. Ini baru jabut Mas Agus ya, dari Bandung Diantar ya. Jadi kalau kita kasihkan ini ya hasilnya seperti ini, Mas Bro. Sampai bisa lihat sendiri nggak ada yang kembung, Mas Bro. Jadi kalau dia kembung, obat pertama yang saya sarankan adalah susu, Mas Bro. Jadi susu itu penangkal racun juga. Soalnya ada racun cyanida, zat cyanidanya di daun singkong ini, Mas Bro.
Jadi kalau udah nggak biasa, udah nggak ada pengalaman, kalau langsung dikasih daun singkong biasanya bisa kembung mas bos. Jadi itu untuk obat kembung saya sarankan susu. Oh mas, saya nggak bisa susu. Oke, untuk pertolongan pertama nggak bisa susu, pakai air asam minumkan. Oh nggak ada asam mas. Oh ya udah. Kalau nggak ada asam pakai minyak makan mas bro. Jadi minyak makan itu kita minumkan, dicampur dengan garam dulu 1 sendok ataupun 2 sendok, kita aduk, kita minumkan. Sebenarnya untuk pengobatan kami itu bermacam-macam mas bro. Ada juga yang pakai garam, ada juga yang pakai Sprite, ataupun yang pakai Gazero, ada pun yang pakai Promas gitu loh mas. Intinya kalau dia kembung tuh bikin dia cepet mengeluarkan kotoran, dia cepet ngising ataupun cepet kencing mas bro. Jadi uap yang di dalam tuh keluar mas bro. Jadi kalau obat Jawa tradisional tuh biasanya kupingnya dipotong dikit mas bro, biar dia keluar darah. Tujuannya agar dia itu aktif mas bro. Jadi dia waktu dipotong tuh kan kesakitan, jadi lari sana lari sini, kemudian ada selah perutnya bisa kentut, bisa kencing gitu loh, saking sakitnya. Tapi kalau untuk potong kuping saya tidak menyarankan mas bro ya, saya lebih sarankan memakai susu mas bos ya. Itu lebih susu, nggak usah susu yang macam-macam yang mahal seperti Bir Brand, nggak usah. Walaupun nggak susu beruang, susu sasetan aja mas bro, yang digantung, susu gantung itu yang 1000-an mas bro. Biasanya seperti itu. Oke, untuk obat cacing, kalau obat cacing sama mas bos. Untuk obat cacing, untuk obat manusia juga mas bro, bisa dipakai di kami. Biasanya kita juga manusia yang bungkus kecil-kecil 1000-an tuh kalau masalah di apotik mas bos. Jadi kalau untuk obat-obat kambing itu tidak ini mas bro ya, tidak rumit menurut saya. Yang penting kita mau mengobati, kita mau memperhatikan kambing. Sebabnya kambing sakit itu kita habis suntik ditinggal tuh nggak jadi mas bro. Kita harus ada observasi, kita juga harus ada telitinya mas bro. Jadi kalau kita sudah teliti, kita sudah observasi, itu kita namanya sudah berusaha. Hasilnya kita serahkan dengan yang kuasa mas bro. Oke, next obat kemarin ada yang tanya tuh karena dadanya korengan mas bro. Oke, dada korengan itu biasanya karena kandangnya kandang tanah mas bro. Jadi dia waktu tidur dia di dadanya terlalu sering bergesekan dengan tanah, jadi dia itu agak lecet. Nah lama kelamaan dia membusuk. Biasanya pembusukan itu biasanya dari lalat, dihinggapi lalatnya bertelur menjadi ulat mas bro. Jadi kalau mau pengobatan itu kalau saya sih selalu pakai regen mas bro. Jadi regen itu berapa satu tutup lah kita taruh di dalam semprotan, kita campur air sekitar 5 sampai 6 gelas, kita taruh dalam semprotan, kita semprotkan. Jadi kita 1 hari semprotnya bisa, kalau yang lebih bagus menurut saya itu ya, soalnya saya pernah praktekkan dulu di kaki kambing sebelah sini terkena paku punya orang trans mas bro. Saya pernah beli dulu, jadi terkena paku, sudah keluar ulat dan sudah lebar mas bro, cukup lebar sekitar 20 cm, lebarnya sekitar segini mas bro. Jadi itu udah kelihatan tulang. Jadi waktu pertama saya penyemprotan tuh ulatnya sangat banyak tuh. Jadi 1 hari saya semprot sebanyak 5 kali mas bro. Jadi kalau untuk bosok itu semprotin aja juga campuran air mas bro, jangan disemprot dengan obatnya langsung mas bro. Jadi obatnya dicampur air dulu. Kebanyakan orang ya karena di dadanya kambingnya dirubuhin, langsung dituangin mas bro, itu kurang bagus mas bro. Bisa juga berbahaya. Bisa juga dengan regen. Oh nggak ada regen mas, sayanya ada Wipol. Oh bisa juga pakai Wipol mas bro. Wipol kasih dalam air tuangan. Yang jelas kita bagaimana mengeluarkan ulat itu dan membersihkannya. Oh biasa juga yang ada yang juga ditutup habis dipakai domexilin. Habis dibersihkan, diberikan obat domexilin, terus ditutup dengan tembakau juga bisa mas bro. Ada juga yang pakai domexilin ditutup dengan kopi mas, itu juga bisa mas bro. Jadi untuk pengobatan kambing itu sangat banyak mas bro, banyak macam. Yang jelasnya seperti ini, apabila obat itu bagus untuk manusia, kita pakai kambing juga insya Allah juga bagus mas bro. Banyak macam-macamnya, obat kembung seperti di perutnya dikasih minyak telon juga banyak mas bro. Jadi untuk penyakit kambing seperti itu obatnya. Untuk sekarang masih musim PMK. Kalau di kambing itu biasanya di kakinya mas bro. Kalau dia nggak luka ya dengklang. Biasanya kebanyakan sih dengklang, nggak banyak luka sih mas bro. Kalaupun luka itu dikasih disemprot aja pakai regen itu, kalau nggak Wipol campur Backlin mas bro. 1 hari 3 sampai 4 kali disemprot di kakinya ataupun yang di tempat lukanya, itu sama mas bro. Oke, juga untuk obat mulutnya yang membrane mas bro. Kalau yang membrane
Itu biasanya seperti seriawan mas bro, bentol-bentol. Nah itu obatnya tuh kalau males kita nggak ada Wormectin di tempat anda untuk penyuntikan, itu diambilin, istilahnya dibersihin dengan tangan, dia kan berdarah, dikasih domixilin campur dengan minyak kelapa juga bisa mas bro. Ataupun yang lebih cepat tuh pakai obat Wormectin mas bro, Wormectin ataupun obat gudik mas bro. Oke. Jadi kalau menurut saya penyakit kambing cuman seperti seputaran itu aja mas bro. Nah ada juga yang tanya obat porang. Sebenarnya porang itu cacing hati mas bro. Jadi obat porang itu sangat susah. Sejauh ini saya belum menemukan obat porang mas bro. Jadi mana yang terkena porang biasanya makannya lahap, minumnya lahap, perutnya gede, cuman tambah kurus. Kalau dibelah dia udah mati, dibelah di dalam hatinya itu bentol-bentol seperti ini mas bro. Besar-besaran seperti ini. Itu mengandung nanah mas bro. Jadi sejauh ini saya untuk porang belum bisa saya berikan obatnya mas bro. Paling saya parutkan kunir ataupun parutkan lempuyang mas bro, kita press dan minumkan. Jadi seperti itu mas bro. Jadi alhamdulillah di sini di kandang ini mas bro, kambingnya bisa dilihat mas Agus tuh sehat-sehat mas bro, alhamdulillah. Ada babon anak juga di sana, juga ada jantan mas bro, tinggi 60-65 cm mas bos. Ada juga gembel di sana mas bos. Oke mas bro, jadi untuk para viewers ataupun para penonton yang ingin bertanya tentang seputaran obat kambing ataupun mau pesan kambing, bisa menghubungi nomor WA ataupun nomor telepon saya. Oh ya, jangan lupa juga saya selalu buka akikah online mas bro. Jadi apabila untuk rekan-rekan yang dari luar negeri, dari Malaysia, dari Taiwan yang sering komen mau kurban ataupun mau akikah, insya Allah kita antarkan di pondok pesantren terdekat dan kita bisa langsung hubungi lewat WA kita rekam, kita videokan saat pemotongan. Insya Allah waktu yasinan pendoakan juga kita rekam mas bro. Jadi apabila yang ingin KK online ataupun kurban online bisa langsung menghubungi nomor WA ataupun nomor telepon kita mas bro. Insya Allah amanah. Oke, cukup sekian dulu hari ini liputan di kandang ini mas bos. Sebelumnya salam ngari dari Lampung, salam untuk Indonesia, salam kambing lovers, salam satu hobi serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kambing di seluruh Nusantara dimanapun anda berada. Saya Rio, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.